Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam menikmati persekutuan di hadirat Tuhan hari ini. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan terambil dari Mika pasal 4 ayat 6 sampai 14 menurut renungan harian Toraya edisi Rabu 15 Desember 2021. Mari kita berdoa. Inik hati kami yang merindukan firman-Mu Tuhan. Ini jiwa kami yang merindukan berjalan pada kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu mengajarkan kami pada kebenaran sehingga hidup kami berjalan menurut kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mika pasal 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14. Ayat 6. Penyelamatan Putri Sion. Pada hari ini, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpun mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tidakkah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu? Sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Menggeliatlah dan mengadulah, hai Putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dan berkata, biarlah dia dicemarkan. Biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya. Bahkan ia akan menghimpun mereka seperti berkas gandum ke tempat penggirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai Putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh umat. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Firman Tuhan. Amin.
Tema renungan kita ialah bertobatlah sebelum terhukum. Saudara, tidak sedikit dari kita yang merasa nyaman dalam keberdosaan kita. Bahkan akhirnya kita menjadi tidak sadar bahwa kebiasaan buruk yang kita lakukan akan membawa kita kepada kehancuran kehidupan kita. Jika demikian, segeralah berbenah diri. Dengan nada keras, Mika memberikan sindiran bahwa mengejek orang-orang yang berteriak dengan keras, ibarat perempuan yang melahirkan menderita kesakitan. Semua itu terjadi karena mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, mereka akan mengalami kesakitan di negeri Babel. Yerusalem akan mengalami kehancuran, sehingga penduduknya akan kehilangan kenikmatan, karena mereka akan dicela dan dihina oleh bangsa-bangsa lain, karena dosa-dosa mereka di hadapan Allah. Walaupun demikian, Allah tetap memberi harapan bahwa setelah penderitaan yang panjang itu, Allah akan membuat mereka menjadi bangsa yang kuat, yang akan kembali menghancurkan musuh-musuhnya, bahkan merampas haknya, kembali untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Memang, saat-saat mereka hidup dalam penderitaan, mereka hampir tidak mengerti bahwa Tuhan akan menghimpunkan mereka kembali, seperti berkas gandum ke tempat penggirikan. Di sini jelas bahwa Allah yang menghukum, namun Allah pula lah yang memulihkan. Saudara, tentu kita tidak mau terhukum karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, segeralah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menghancurkan hidup dan masa depan kita. Ingatlah bahwa dalam Kristus kita telah dipulihkan dari dosa-dosa kita, sehingga kita pun diberi kesempatan untuk saling memulihkan satu dengan yang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Berikan kesempatan bagi kami, Tuhan, untuk mendengar suara-Mu yang menganjurkan kami bertobat dalam menjalani kehidupan keberdosaan kami. Buatlah kami insaf untuk semua kesalahan kami dan kami diubahkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Minggu Advent ketiga menyadarkan kami manusia berdosa dan Allah mengasihi kami dengan mengutus Yesus Kristus Putranya untuk menyelamatkan kami umat manusia berdosa. Kami serahkan kehidupan kami hari ini kepadamu. Berikan kesempatan bagi kami menjalani hidup hari ini mengandalkan Tuhan, melakukan aktivitas dan pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau lihat mereka yang bergumul karena sakit penyakit atau rupa-rupa persoalan yang lain. Engkau lihat mereka yang mengalami akan banyak persoalan, banjir, musibah karena gunung meletus, musibah, kecelakaan, ataupun persoalan-persoalan lain. Ingatkan mereka untuk tahu hanya meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang menolong. Orang-orang tua kami lansia, ajar mereka untuk tetap menyandarkan hidup kepada Tuhan. Tuhan akan menambahkan kekuatan di masa-masa berat karena faktor usia dan kesehatan. Kami berdoa, Bapa di sorga, Engkau senantiasa ada dalam persiapan-persiapan Natal yang jemaat-Mu lakukan, bahkan organisasi maupun kerukunan-kerukunan. Mereka tetap bisa mempersiapkan Natal karena Tuhan ada untuk mereka dan kami semua. Keluarga kami berkati, semoga tetap harmonis, nyaman dalam lindungan pengasihan Tuhan.
Majelis gerejamu dan pengurus OIG kiranya bisa menata pelayanan dengan baik. Ingatkan kami, di masa pandemi semakin berserah kepada Tuhan, berharap pandemi bisa lalu pada waktunya, karena Tuhan ada memberikan kekuatan, memberikan penyertaan. Ini doa kami Tuhan, kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Selamat menikmati hari karunia berkat yang Tuhan nyatakan dan salam sehat selalu.